yang sedang beribadah di rumah, kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita sampai saat ini. Kita juga boleh beribadah sampai sekarang. Kita mulai ibadah kita. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku memanggilkan namamu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam saya. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin. Selesai kita bernyanyi dari PKJ nomor 13 ayat 1 sampai 2. Kita masuk rumahnya
bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu dicari Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tunjukkanlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu-nafsu, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang melepaskan kalimat. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya menjadikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi kembali dari KJ nomor 407 ayat 3. dan mohon pengampunannya atas dosa-dosa kita. Bapa kami yang di sorga yang Maha Kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh kasih Yesus Kristus, Tuhan kami, maka kami datang kepada-Mu, menginginkan dosa dan harapan. Tolong dan kasihani
Amin. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari KJ nomor 38 ayat 1. Saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan firman-Nya. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari PKJ nomor 227 ayat 1. mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKP Cengkareng yang di sini dan juga yang di rumah, mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami Tuhan memanggil nama-Mu yang agung itu, karena betapa kami rasakan Tuhan kasih-Mu yang tak terhingga sampai dengan saat ini, sehingga kami boleh Tuhan datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat jemaat-Mu yang berada di rumah GKPI Cengkareng dari sektor 1 sampai dengan sektor 7. Kalau boleh juga ambil bagian yaitu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sekalipun Tuhan jemaat-Mu mendengarkan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kebaktian kami ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami Tuhan semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau, agar kami tetap Tuhan berbuat dan merenungkan Tuhan apa yang akan kami perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, supaya kami kuat Tuhan dan mampu untuk melewatinya. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang Tuhan masih memberikan kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga jemaat-Mu Tuhan tetap mengucap syukur dan tetap bersuka cita, sekalipun kami seluruh jemaat-Mu bahkan seluruh dunia mengalami duka, yaitu wabah yang belum dapat teratasi sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, oleh sebab itu berikan kepada kami hati yang tetap setia, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena itulah kekuatan kami Tuhan. Jemaat keseluruhnya yang berdampak Tuhan, yang di PHK Bapak, yang belum mendapat kerjaan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan solusi, sehingga di hari-hari ke depan Tuhan akan memberikan sukacita yang lebih lagi kepada kami seluruhnya. Oh Bapa yang baik, kami tidak lupa juga buat jemaat-Mu yang sedang dirawat, yaitu saudara kami Bapak Amang Penatua Jesi Ngoming. Tuhan Yesus, kami dengar kemarin malam Tuhan bahwa Amang ini dirawat di rumah sakit. Kami tahu ya Tuhan bahwa penyakit Amang ini sudah ada beberapa tahun, tapi kami yakin dan percaya apabila kami datang seluruhnya kepada Engkau meminta dan memohon, Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan kepada Amang Penatua Jesi
menangani wabah COVID-19 ini. Tetapi kami bersyukur dan bersyukur Tuhan Yesus bahwa jemaat-Mu sampai saat ini Engkau lindungi, Engkau jauhkan Tuhan, sehingga jemaat-Mu semuanya boleh mengalami kesehatan sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu luar biasa. Biar juga di hari-hari yang akan datang Tuhan Yesus tetap melindungi kami, mengajari kami Tuhan tetap disiplin, mengajari kami Tuhan tetap tekun berdoa di setiap saat Tuhan, walaupun kami berdoa di rumah masing-masing, supaya kami tetap dalam lindungan naungan Tuhan Yesus. Oh Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kami tahu Tuhan mereka belum bisa beraktivitas seperti biasa ke sekolah, tetapi berikan roh kerajinan Tuhan supaya mereka tetap mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru masing-masing, sehingga mereka tetap belajar di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, pelayanan kami hari ini Tuhan, terima kasih kalau kami boleh melayani hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan amal pendeta kami yang sebentar lagi akan menyebutkan firman-Mu untuk menyegarkan hati kami Tuhan, setiap jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi suluh dan tongkat di setiap kehidupan kami, dan biarlah juga pelayanan amal pendeta kami semakin bersinar. Berkati Tuhan anak pendeta kami beserta anak-anaknya, sehingga tetap setia kepada Tuhan. Bapa yang baik, pemerintahan kami dari mulai presiden Tuhan sampai ke Pak RT yang paling rendah, biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat kebijakan sehingga pemerintahan ini boleh berlangsung dengan baik, boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga semua kami Tuhan warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan yang daripada Tuhan sendiri. Bapa yang baik, sungguh banyak doa yang akan kami sampaikan kepada Engkau saat ini, tetapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus mempunyai keterbatasan untuk menyampaikannya. Oleh sebab itu Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak Tuhan datang kepada Engkau. Inilah doa kami Bapa pada hari ini. Kami berdoa hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapi bukan kehendak kami yang menjadi Bapa, kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari PKJ nomor 209 ayat 1.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, telah kiranya menguasai hati dan pikiranmu hanya di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam damai bagi kita saudara-saudaraku semuanya. Bapak Ibu, jemaat kita pilih yang tertulis dalam kitab Matius pasal 20 yang mulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah kami hati Yesus oleh belas kasihan, dan ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, umat GKP khususnya jemaat khusus Maranatha Cengkareng, dalam setiap pergerakan kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam ciptaan Tuhan, hal yang terbaik yang boleh kita pergunakan untuk menggerakkan jiwa kita adalah belas kasihan. Salah satu syarat untuk menunjukkan bahwa kita memang benar-benar sama di hadapan Tuhan adalah menggerakkan hati dengan belas kasih. Karena Bapak Ibu saudara-saudara, banyak hal yang boleh kita lihat di tengah-tengah dunia ini. Seperti apa yang dikatakan bahwa kasih itu ada 4. Kasih dari surga 1, yaitu kasih agape, dan kasih di dunia ini ada 3. Saudara-saudara saya kasih dalam nama Tuhan, kasih yang paling sering yang terlihat adalah kasih dunia dalam diri kita. Bahwa banyak orang, bahwa banyak kita juga melihat penderitaan orang lain hanya karena ada kasih eros, kasih dunia, dan kasih storge. Ibaratnya pada saat ini mungkin sudah banyak orang-orang memberikan bantuan kepada banyak orang lain yang karena pengaruh virus COVID-19 ini, sehingga menaruh belas kasihan kepada orang lain. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menggerakkan mereka. Yang pertama, belas kasihan itu timbul karena dia adalah kawan, sahabat. Yang kedua, dia adalah mungkin keluarga, satu marga dengan saya. Dia adalah masih bagian dalam lingkup keluarga saya.
Dan yang ketiga mungkin karena saya sayang sama dia, saya kasih kepada dia, sehingga saya memberikan bantuan dan memberikan uluran tangan kepada dia. Boleh saya ibaratkan, ketika seseorang mengalami kecelakaan di jalan, kita pun lewat dan melihat peristiwa itu. Kalau orang itu, apalagi di zaman sekarang di waktu-waktu COVID-19 ini, orang yang banyak terkapar di tengah jalan, maka mungkin orang akan segan untuk menolongnya. Orang mungkin akan merasa takut untuk menolongnya. Karena mungkin apa? Karena satu alasan mungkin saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan dia, jadi sehingga apakah saya harus menolongnya? Atau mungkin karena kita lihat kita beda agama sehingga pun tidak tergerak untuk menolongnya. Akan jauh berbeda saya pikir ketika mungkin orang yang tergeletak itu adalah orang tua kita. Maka apapun yang terjadi, mau COVID-19, mau apapun itu, saya akan tergerak berlari menghampiri dan menolong orang tua ini. Dan mungkin itulah lumrah sebagai manusia, lumrah sebagai dasi daging kemanusiaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, itulah yang saya katakan tadi, bahwa ketika kasih tadi, kasih eros, kasih filia itu, dan kasih storge itu, yang lebih dan lebih lagi meluas di dalam kehidupan kita. Tetapi kasih agape itu belum dan belum mampu secara sempurna kita lakukan. Karena apa? Karena memang kasih agape itu bisa terwujud dalam kehidupan setiap orang ketika dia sudah hidup baru, ketika dia sudah dibaharui oleh kasih Allah. Barulah kasih agape itu bisa kita cari. Maka dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, terutama di saat-saat seperti ini, karena khotbah kita memang mengarahkan kita untuk hal-hal yang berbelas kasih. Kenapa kita lihat kasih agape itu sekarang dibuktikan oleh Tuhan Yesus? Kasih agape itu benar-benar ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dia datang ke Jeriko. Dia datang untuk mengajar firman kepada orang-orang banyak. Dia datang untuk menyatakan kerajaan Allah melalui firman dan pengajarannya. Dikatakan di sini, ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, ada berbondong-bondong mengikuti dia. Apa alasan mereka mengikuti dia? Apa alasan orang-orang sampai banyak mengikuti dia? Yang pertama adalah karena roti. Orang banyak itu mengikut Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menyediakan makanan bagi mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, boleh saya artikan bahwa ini adalah cara orang mengikut Tuhan Yesus karena dia butuh kebutuhan badani, dia butuh kebutuhan duniawi. Karena yang demikian, kadang perlu juga kita harus bertanya kepada diri kita, sesungguhnya kita ini bergereja bukan? Sesungguhnya kita ini datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, atau mungkin kita sekarang sedang beribadah di rumah kita. Kita mau apa? Apa tujuan saudara? Apa yang Anda harapkan dari ibadah saudara? Sehingga harus menyatakan ingin memuji Tuhan sebagai bukti kita mau mengikuti Yesus. Apakah hanya sekedar seperti yang dikatakan tadi di sini? Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa hanya untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan dunia. Kita perlu menemukan hal itu. Yang kedua, ada juga orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena benar-benar dia sayang dan butuh kasih sayang Yesus. Dia benar-benar butuh pertolongan Tuhan Yesus. Dia benar-benar ingin hadir di hadapan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus mengulurkan langsung tangannya kepada dia dan membantu dia. Saya pikir juga di kita pasti ada. Kita pun bergereja, kita pun beribadah di tengah-tengah keluarga kita. Pasti itu motivasi ini juga ada pada kita. Kita menginginkan kasih sayang Tuhan.
Kita menginginkan dan membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengulurkan tangannya dalam pertolongannya kepada kita. Apalagi dalam masa susah seperti ini. Saya pikir orang sekarang pasti lebih lagi hadir dan lebih tunduk lagi. Hanya sekedar untuk memohon belas kasih daripada Dia. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu saja. Mereka ingin tahu sebagaimana sih Tuhan Yesus itu betul. Mereka belum membuktikan, mereka belum bisa menerima apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Mereka hanya ingin tahu saja. Dengan pendengaran itu mereka tidak puas. Mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus mereka tidak puas. Dan benar-benar hanya ingin membuktikan dengan mereka melihat itu sendiri. Dan yang keempat adalah bahwa Tuhan Yesus mereka ingin memerintah. Ini adalah keinginan orang Yahudi, ya, supaya mereka dibebaskan daripada penjajahan bangsa Romawi. Dan yang terakhir, dan alasan bagi banyak orang untuk mengikut Tuhan Yesus yang kelima ini, kalau mungkin kita mensurvei, ya, ada survei. Yang kelima inilah jumlahnya yang paling sedikit. Yang kelima inilah jumlah orang yang mengikut Tuhan Yesus yang alasannya paling sedikit. Yaitu apa? Mereka mengikut Tuhan Yesus karena butuh pengajaran dan ingin tahu kewajibannya di hadapan Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan Yesus itu ada juga yang menginginkan supaya dia diajari dan dia tahu apa kewajibannya yang harus dilaksanakannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya ini adalah bentuk penghormatan tertinggi ketika dia mau mengikut Tuhan Yesus. Dia mau diajar oleh Tuhan Yesus. Dia mau tahu apa sih yang harus saya lakukan untuk mengikut Tuhan Yesus. Sehingga ketika pun saya harus berlalu dari hadapan Tuhan Yesus kembali pada kehidupan saya, maka akan saya paham apa yang harus saya lakukan sesuai dengan jalan dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertanyaan sekarang apalah dan apakah yang menjadi alasan saudara mengikuti Yesus? Apakah alasan saudara dari antara kelima ini masuk dalam golongan itu? Tentukanlah pilihanmu mencoba melaksanakan perenungan yang mendalam tentang mengikut Yesus. Saudara-saudara, mari kita kembali lagi. Ya, jika pun dikatakan ada dua orang buta duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat lalu mendengar mereka. Saudara-saudara, ada dua orang. Apakah memang mereka ini bersengaja sehingga mereka harus berdua? Ya, agak jarang-jarang sih sebenarnya orang yang tidak saling mengenal, apalagi orang yang buta, boleh sama-sama duduk bersama, ya, sama menantikan sesuatu dan sama-sama menyerukan juga sesuatu. Ini adalah suatu kekompakan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu perpaduan yang luar biasa yang mereka bilang. Ketika mereka boleh hadir berdua dan duduk bersama dan saling menyerukan seruan yang sama kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Dalam penderitaan, dalam kebutuhan kepada Tuhan Yesus, selaku orang Kristen sesungguhnya harus mencontoh kedua orang ini. Bahwa kedua orang ini saling mengerti apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan dari Tuhan, sehingga mereka bersatu dalam satu doa, satu dalam ungkapan permohonan kepada Tuhan. Artinya satu sama lain saling menopang, saling menguatkan, dan saling memahami keberadaan satu dengan yang lain. Apakah hal ini masih kita temukan di dalam zaman teknologi sekarang? Di zaman yang sungguh-sungguh penuh dengan rasa egoisme saat ini. Apakah masih ada satu sama lain itu memang betul-betul satu seruan, satu panggilan, satu keinginan dan satu doa untuk mendengar firman dan berseru kepada.
Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang sangat penting di zaman ini di saat kita mengalami kondisi pandemi COVID-19 ini. Perlu ada kerjasama, perlu ada kebersamaan, duduk bersama, melipat tangan bersama, berdoa bersama. Sehingga doa yang dipersatukan dengan kekuatan dorongan, keinginan supaya permohonan itu dikabulkan oleh Tuhan, maka Tuhan pun akan lebih sungguh mendengarkan doa itu. Maka umat GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng, saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudara, duduklah bersama dengan kami, duduklah bersama dengan kita semua, berlipat tanganlah bersama-sama dengan kami, dengan kita semua warga jemaat GKPI. Bersatulah dan dengan satu seruan, serukanlah supaya belas kasihan Tuhan mengasihi kita, supaya apalagi kita terbebas daripada gejolak pandemi COVID-19. Satukanlah tangan, berdoalah bersama sehingga doa kita benar-benar nyata kepada Tuhan. Dan yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara, orang buta itu juga pintar sekali menempatkan diri. Mereka tahu kapan mereka harus duduk dan menyerukan nama Tuhan Yesus. Kapan mereka tahu? Mereka sengaja duduk di pinggir jalan. Mereka pasti tahu bahwa Tuhan Yesus akan lewat dari sini, bukan lewat dari sana. Mereka tahu posisikan mereka duduk di mana dan pasti Tuhan Yesus bisa mendengar teriakan mereka. Nah inilah Bapak Ibu saudara, kadang kita juga tidak tahu saat kapan kita harus meminta tolong kepada Tuhan dan di mana kita harus minta tolong kepada Tuhan. Makanya dikatakan banyak hal ketika seruan dan doa kita tidak pernah seolah-olah tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak tahu pernah memposisikan diri kita kapan Tuhan Yesus mau melawan kehidupan kita. Kenapa? Karena itu tadi. Karena setiap permohonan kita dalam doa kita itu masih hanya berbau dan berbau nafsu keinginan pribadi kita, bukan pendekatan kita kepada Tuhan. Maka orang yang berdoa sesungguhnya adalah bukan hanya sekedar berbicara dan berseru kepada Tuhan, tapi yang paling utama adalah tahu menempatkan posisi dirinya di mana Tuhan akan melawan kehidupan. Jadi tahu posisi mana Tuhan Yesus sudah tahu dengan secara bagaimana Tuhan Yesus nanti akan hadir dalam kehidupan. Karena banyak kita coba, banyak orang yang berdoa ya seolah-olah bukan berdoa sesungguhnya. Dia berdoa berangan-angan cuma. Dia memohon kepada Tuhan sesuatu itu bukan karena apa namanya, betul-betul dia ingin hadir di hadapan, tapi hanya karena keadaan ya udah, yang mau namanya makan ya berdoa. Kalau nggak makan nggak enak dipandang orang. Yang namanya kita bergereja, kalau nggak bergereja ya nggak enak dipandang orang. Nah hanya sebatas itu saja. Sehingga apa? Kita tidak tahu apakah Tuhan Yesus melawan kehidupan kita. Makanya seperti hidup jemaat itu mampirlah mendengar doa itu luar biasa. Karena Tuhan sering terlewat dari kehidupan kita Bapak Ibu. Terlewat karena apa? Karena kita tidak terdengar, kita tidak pasang telinga kita ini untuk mendengar hentakan kaki Tuhan yang mau menghampiri kita. Akhirnya ketika dia sudah lewat, baru kita berdoa kepada Dia. Karena kita tidak peka dengan suara Tuhan Yesus. Dan yang berikut Bapak Ibu yang ketiga, kesempatan itu tidak datang dua kali. Maka ketika ada suatu kesempatan, manfaatkan. Terus saya kasih nama Tuhan. Saya pikir di masa pandemi corona ini, COVID-19 ini adalah satu momen yang sangat tepat sekali, Bapak Ibu Saudara. Sangat tepat sekali kesempatan kita benar-benar menyatukan kehidupan kita dengan Tuhan. Ya? Membentuk kehidupan kita. Makanya pesan saya, nanti kalaupun sampai nanti COVID-19 ini berlalu, jangan sampai Anda pun tidak mengerti apa yang terjadi dan apa yang menjadi perenungan hidup dari peristiwa yang sudah kita alami ini. Jadi sehingga kita tidak pernah paham bagaimana sebenarnya rencana dan kuasa Tuhan di kehidupan kita yang akan. Mempergunakanlah kesempatan.
Inilah kesempatan yang mungkin mau diperketat oleh Tuhan. Ya. Sesungguhnya PSBB ini bukan hanya PSBB dari pemerintah. Mungkin inilah PSBB dari Tuhan. Merapatkan barisan, merapatkan hubungan kita. Ya. Tidak harus kesana kemari, tidak harus menjauh kesana kemari, tidak harus menikmati dunia kita. Ya. Tapi coba berkumpul bersama dengan Allah. Dibatasi untuk hanya sekedar keinginan duniawi. Dan yang keempat, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara apa yang diserukan oleh kedua orang tua. Mereka berseru bukan hanya seruan kosong belaka. Ya. Mereka itu berseru dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan ada perbedaan antara benar-benar dan sungguh-sungguh. Saya lebih memilih kata sungguh-sungguh. Ya. Tidak ada permohonan yang tidak benar. Semua apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu benar. Ya. Makanya saya mau katakan sebenarnya tidak ada doa yang salah. Yang mungkin salah doa itu adalah karena dikatakan jangan sampai berbelit-belit. Mungkin itulah mungkin dalam Alkitab yang salah. Kalau bahasa Batak menang marmoni-noni. Nah, tapi kalau namanya permohonan itu ya pasti jelas, pasti benar. Tetapi permohonan yang sungguh-sungguh belum tentu. Nah, permohonan itu masih sering setengah-setengah. Permohonan itu masih sering terlihat keraguan-keraguan. Nah, tapi kedua orang buta ini mereka itu bukan benar-benar, tetapi sungguh-sungguh menempatkan posisinya memohon kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Boleh kita lihat bahwa dia itu seolah-olah terpaksa, ya, memaksakan kehendaknya untuk Tuhan Yesus. Ya, tidak apa-apa, demi kebaikan. Dan karena memang itu adalah didasari oleh karena iman. Ya, yang kedua adalah alasannya adalah bahwa di dalam doa itu adalah iman, sama seperti yang diperbuat oleh orang buta. Maka dia ingin memaksa Tuhan mendengar. Dasarnya adalah iman. Ketika kita bermohon kepada Tuhan, boleh sedikit memaksa kepada Tuhan, dasarnya adalah iman, bukan nafsu dia. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Dia mengatakan Tuhan kasihanilah kami. Luar biasa. Menempatkan diri orang menjadi kasihani adalah duduk sangat rendah di hadapan. Benar-benar berharap bahwa tangan Tuhan dan hanya Dialah yang mampu menolongnya. Dan yang terakhir adalah doa itu harus ditekuni. Doa tanpa ketekunan tidak akan membawa kemajuan. Coba kita dengarkan bahwa orang mengatakan mereka, hai diam, kamu tidak tahu, diam, jangan berseru. Tidak tahu siapa yang lewat, itu Tuhan Yesus. Orang-orang mencegah dia, orang-orang melarangnya, bahkan orang-orang menghina dia ketika berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tapi mereka tidak peduli dengan itu. Mereka peduli dengan suara Tuhan Yesus dan berulur tangan Tuhan Yesus. Itu adalah ketekunan. Jadi jangan karena godaan-godaan dunia ini Anda pun harus meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan karena kepedihan hidup, kesusahan hidup Anda pun berhenti berdoa. Sekeras apapun dunia ini menghampiri kehidupan kita sekarang, tekunlah untuk doa. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena ketika kita berhenti, maka Tuhan Yesus akan berlalu dari kehidupan. Apapun itu bisikan orang lain, apapun seruan dunia ini kepada saudara, tinggalkanlah itu, fokuslah kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah sebagai simpulan, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika doa ini adalah menjadi doa kita. Mungkin kita tidak buta secara fisik, mata kita masih bisa melihat, tapi yang paling utama adalah mata hati kita. Berdoalah saat ini supaya Tuhan mencelikkan mata hati kita. Supaya kegelapan di dalam mata hati kita boleh melihat terangnya dunia ini, sehingga kita boleh melihat orang lain. Sehingga ketika melihat itu dalam terang dunia yang diberikan oleh Tuhan ini, rasa kepedulian kepada sesama, untuk mendoakan mereka, untuk mengulurkan tangan kepada mereka, untuk berbelas kasihan tangan kepada sesama kita, diperlukan mata hati yang terang. Maka mintalah Tuhan sembuhkanlah mata hati. Maka Tuhan pun akan menyembuhkan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau telah mengajar kami bagaimana kami harus berseru kepada-Mu ya Allah.
untuk memohon sesuatu yang boleh kami inginkan daripada Tuhan. Sama seperti orang buta yang sudah sering mendengarkan kabar tentang Tuhan Yesus, tapi mereka ingin melihat Tuhan Yesus. Dengan demikian kami juga ingin seperti dia, Bapak. Kalaupun sudah terbiasa kami mendengarkan firman Tuhan, tetapi mata batin kami benar-benar ingin melihat nyata tentang Tuhan Yesus, sehingga mata hati kami, mata batin kami akan benar-benar terang, sehingga apapun yang Kau perintahkan, sehingga apapun yang Kau aturkan dalam kehidupan kami boleh melihatnya dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Allah, berkatilah seluruh warga jemaat-Mu. Biarlah kiranya mereka yang beribadah hari ini, baik itu Tuhan di gereja ini, baik juga yang sedang di rumah saat ini, Bapak, lingkupilah dan peliharalah kehidupan mereka. Amin. Firman Tuhan yang menghantarkan kita dalam memberi persembahan, yaitu dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam damai bagi kita semuanya. Berdiri. Cuci tangan langsung. Salam. Cuci tangan langsung. Langsung disimpan lariin bukuan. Terparah itu sah. Selamat hari Minggu.